Halo teman-teman semuanya, di sini bersama saya Davo Satria Eka Nugraha akan belajar bersama mengenai multi level feedback queue. Tentunya teman-teman di sini pasti pengen tahu nih apa itu multi level feedback queue. Yuk simak video ini sampai habis. Teman-teman, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu introduction, yang kedua karakteristik, yang ketiga kelebihan, yang keempat mengenai Q, yang kelima adalah contoh, dan yang keenam adalah soal. Yang pertama yaitu introduction. MLFQ atau kepanjangannya adalah Multi Level Feedback Queue adalah algoritma penjadwalan yang menggunakan beberapa antrian dengan prioritas yang berbeda. Proses dapat berpindah antar antrian berdasarkan perilaku dan kebutuhan mereka, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan. MLFQ juga merupakan algoritma penjadwalan modern dalam perkembangan sistem operasi. Secara dasarnya, MLFQ terdiri dari beberapa algoritma klasik, yaitu round robin, FCFS, dan SJF. Selanjutnya yang kedua mengenai karakteristik multi-level feedback queue. Yang pertama yaitu level. MLFQ memiliki beberapa antrian atau level yang tadi kita sebut dengan queue, yang memiliki masing-masing prioritas yang berbeda. Antrian dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi sebelum antrian dengan prioritas lebih rendah. Yang kedua yaitu kuantum. Sesuai dengan pengerjaannya yaitu menggunakan round robin, setiap antrian memiliki waktu kuantum yang berbeda. Waktu kuantum adalah durasi maksimum di mana sebuah proses dapat dieksekusi sebelum dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Antrian dengan prioritas lebih tinggi biasanya memiliki waktu kuantum yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu feedback. Proses yang tidak selesai dalam waktu kuantum akan dipindahkan ke antrian dengan prioritas yang lebih rendah. Sebaliknya, proses yang menggunakan CPU lebih sedikit dapat dipromosikan ke antrian dengan prioritas lebih tinggi. Pengerjaannya, MLFQ adalah algoritma penjadwalan yang fleksibel dengan kombinasi algoritma seperti round robin, FCFS, dan SJF. MLFQ dapat memberikan waktu respon yang baik untuk proses interaktif sambil tetap mengelola proses CPU dengan efisien. Yang ketiga teman-teman mengenai kelebihan multi-level feedback queue. Di sini saya menyimpulkan ada 3 kelebihan utama dari MLFQ. Yang pertama, efisiensi waktu, yang kedua, responsif, yang ketiga, fleksibilitas. Dikarenakan MLFQ sendiri mengkombinasikan beberapa algoritma klasik dasar, mulai dari round robin, FCFS, dan SJF, sehingga sebuah penjadwalan dapat terlangsung dengan lebih cepat dan responsif serta lebih fleksibel dalam pengerjaannya. Yang keempat adalah penerapan queue pada multi-level feedback queue. Queue sendiri dapat disebut juga dengan level. Nah, untuk queue pertama, kita melakukan pengerjaan dengan round robin. Begitupun dengan queue yang kedua juga menggunakan round robin. Karena dengan ketentuan awal tadi, untuk kuantum dari Q1 dan Q2 itu berbeda teman-teman. Untuk Q1 itu kuantumnya harus lebih kecil daripada Q2. Jadi semisal Q1 menggunakan kuantum 2, Q2 harus menggunakan kuantum lebih dari 2, yaitu bisa 3 ataupun lebih daripada 3. Dan Q3 menggunakan cara FCFS ataupun SJF sesuai dengan keperluan teman-teman saat mengerjakan. Nah, langsung saja teman-teman kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui ada 5 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4 dan P5. Dengan kuantum pertama yaitu 4 dan kuantum yang kedua yaitu 6. Langsung saja kita kerjakan mulai dari level yang pertama, yaitu dengan round robin dengan kuantum yang pertama yaitu 4. Teman-teman masih ingat kan cara pengerjaan round robin? Nah, langsung saja. Setiap proses kita kasih jatah kuantum 4. Jadi P1 ke 4, dilanjutkan P2 8, P3 12, P4 16, dan P5 20. Nah, dari level pertama masih ada beberapa nih proses yang tersisa burst time-nya, yaitu P1 tersisa 9, P2 tersisa 5, P3 tersisa 3, P4 tersisa 7, dan P5 sudah selesai dikerjakan. Nah, untuk burst time yang tersisa, kita lanjutkan pengerjaan pada level yang kedua, yaitu dengan metode round robin, namun dengan kuantum yang berbeda, yaitu 6.
dikarenakan semakin tinggi level maka semakin tinggi juga kuantumnya. Langsung saja kita kerjakan masing-masing proses, kita kasih jatah 6 burst time atau kuantum 6. Nah, langsung saja P1 26 dan P2 31 karena tadi hanya tersisa 5, P3 34 karena tadi hanya tersisa 3, dan P4 ke 41 karena tadi masih sisa 7. Nah, dari level 2 ini teman-teman masih tersisa nih 2 proses yang memiliki burst time yaitu P1 dan P4. P1 memiliki sisa burst time yaitu 3 dan P4 memiliki sisa burst time yaitu 1. Nah, di sini saya menggunakan metode SJF dikarenakan P4 masih tersisa burst time-nya dan dengan burst time yang paling kecil. Jadi saya menggunakan metode SJF. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan metode SJFS sesuai dengan kondisi teman-teman. Namun di sini saya menyimpulkan karena P4 terakhir dieksekusi dan masih akan dieksekusi lagi, jadi langsung saja P4 untuk dieksekusi. Lalu baru dilanjut dengan P1 dengan burst time 3 dengan hasil terakhir yaitu 45. Di sini diketahui hasil akhirnya yaitu P1 dengan completion time 45, P2 31, P3 34 dan P4 42. Nah, lanjut ya ke penghitungan average waiting time dan average turnaround time. Untuk rumusnya masih sama dengan algoritma yang lain. Di sini saya mendapatkan hasil dengan average waiting time yaitu 19,8 milisecond dan average turnaround time-nya yaitu 28,6. Nah, yang terakhir teman-teman, ada 2 soal nih buat teman-teman kalau mau belajar mengerjakan multi level feedback queue. Soal pertama dengan kuantum 13, kuantum 28, dan soal kedua dengan kuantum 14 dan kuantum 29. Boleh nih teman-teman untuk belajar mengerjakan. Jika ingin ada yang tanyakan bisa menghubungi saya. Kalimat terakhir dari saya yaitu jangan lupa belajar dan selalu berdoa agar selalu diberikan kemudahan dalam pembelajaran setiap harinya. Saya Dava Satrayaka Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 30224100014 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri video ini. Apabila ada pertanyaan teman-teman bisa tanya nih. Di video tertera ada nomor kontak saya dan juga email saya dan alamat rumah saya. Bisa teman-teman hubungi nih apabila teman-teman kebingungan dalam mengerjakan multi level feedback queue. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.